Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita mau berbicara ya tentang politik dan pemudaan. Nah, sekarang ada tokoh pemuda ya yang ada di sebelah saya ini ya. Nanti dia akan kenalan. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana pemuda dan politik ya. Karena banyak yang mengatakan memang pemuda itu bisa apa di politik gitu kan. Dan juga emang kita lihat fenomena sekarang anak-anak muda tuh kayak anti dengan politik gitu kan. Nah, tapi nanti kita akan kupas bersama narasumber kita. Dan sebelum kita lebih jauh, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, Rahmat. Waalaikumsalam, Bang. Ya, gimana kabar, Bang? Wah, sama-sama nanya kabar ya. Alhamdulillah baik ya kan. Rahmat ini termasuk orang-orang yang aktivis ya. Jadi makanya kita mau nanya-nanya nih karena mahasiswa atau mungkin pemuda yang aktivis tuh langka gitu kan. Betul, Bang. Nah, makanya kita mau nanya-nanya nih sama Rahmat, kok mau seperti itu gitu kan, dan apa nanti tujuannya, itu kita tanya tadi. Tapi lebih jauh sebelum kita lebih jauh, mungkin kenalan dulu lah Rahmat, namanya siapa? Baik, Bang. Sebelumnya untuk kawan-kawan yang di rumah kan, Bang. Ya, siap. Ini ribuan nih, Bang, nonton nih, Bang. Oh, banyak. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra. Ya. Saya berkuliah di UIN STS Jambi, Bang. Semester berapa sekarang nih? Semester 5 baru. 5. Oke, sip. Masih lama kan. Terus jurusan Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Islam. Wah. Jadi Hukum Keluarga Islam kami siap membangun keluarga melalui hukum keluarga. Wow, oke, nice. Ya, ya. Kenapa mengambil jurusan itu dulu? Dulu tuh udah tertarik di hukum nih, Bang. Pengennya ke ekonomi kan. Cuman mikir-mikir juga kan, daripada ngitung duit orang, ngitung duit gitu dewe. Iya. Terus terjerumuslah di hukum gitu ceritanya, Bang. Siap. Terus hobinya apa nih? Hobi Rahmat? Hobi kami itu banyak, Bang. Apa tuh? Kadang hobi makan. Oh, oke. Kadang juga hobi kayak Abang lah, desain-desain gitu. Oh, desain grafis bisa ya? Bisa. Wah, ini anak muda harus bisa desain grafis nih. Karena saya mikir gini nak, kita apa nih butuh sesuatu nih, ya. Nak nyuruh orang, enak kan? Betul. Butuh cepat, orang tuh juga ada kegiatan. Betul. Jadi enak kita gawe dewe, alah selesai. Nah, gitu. Iya. Apa jadi biasanya desain grafis pakai apa nih aplikasi biasanya? Kalau dulu pakai Pixel Lab, Bang. Oh, oke. Terus coba-coba, terus naik lagi ke Canva. Oh, Canva. Itulah. Cuman 2 tuh lah cuman. Iya. Tapi emang itu sudah lumayan kan editannya. Oke. Terus kalau aktivitas di kampus apa lagi nih? Apa selain cuman kuliah saja gitu kan? Kalau di kampus tuh, Bang, ya alhamdulillah, Bang, diamanatkan sebagai ketua HMP, Bang. HMP itu apa? Himpunan Mahasiswa Prodi, Bang. Jadi kami mengatur mahasiswa, ibaratnya tangan kanan ketua Prodi. Gitu. Woi, ini tangan kanan ketua Prodi luar biasa ini. Apa bentuk kegiatannya biasanya? Kadang untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, khususnya di HKI, Bang. Jadi butuh kalian tuh apa gitu. Jadi kami memfasilitasi. Yang hobi baca buku, nih fasilitasin. Siap. Kemarin alhamdulillah kami ngadoin apa tuh, Bang? Seminar internasional, Bang. Itu ngundang salah satu orang hebat, dia menguasai 30 bahasa, Bang. Woi, Vicky Naki? Suwardi, Bang. Oh, Suwardi, salah. Suwardi ya? Ya, Suwardi. Berapa? 30 bahasa? 30 bahasa, Bang. Jadi mengundang mereka untuk biar mereka tuh terinspirasi ya. Benar. Belajar bahasa sehingga mereka mungkin bisa digunakan di mana-mana ya. Betul. Oke, mantap. Jadi pertanyaan gini, kenapa ya si Rahmat mau jadi aktivis organisasi? Kan kenapa tidak kuliah aja? Kan memang orang tua nyuruh kita itu kuliah, dapat nilai tinggi, belajar banyak, udah. Kenapa mesti kuliah? Itu saya juga bingung. Kenapa ikut organisasi gitu kan? Itu juga saya bingung kan. Kan saya masuk kuliah kan online ya kan? Oh, online, angkatan corona pertama kali. Angkatan corona, betul. Ini masuk, saya selesai dari pondok kan. Bingung apa orang kuliah cuman online, paham. Ya. Saya mikir, saya ke Jambi Mak. Di sini ke Jambi. Cuman kayak gini apa yang aku dapat? Betul. Jadi cobalah ikut kan kegiatan, apa rapat-rapat lah gitu kan, walaupun nggak tahu apa isi rapat tuh coba-coba lah dulu kan, pengalaman. Terus rupanya ikutlah pelan-pelan masuk organisasi gitu kan. Jadi ibarat tuh mikir, aku nih ke Jambi ini ibaratnya satu langkah lebih maju daripada kawan-kawan aku yang di kampung. Betul, gitu. Nah, itu mindsetnya harus pikir gitu ya. Oke. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah gitu. Walaupun ada merasa jenuh kan. Setiap orang aktivis itu pasti ada titik jenuh dia gitu. Walaupun dia jenuh, dia pengen ngilang pun gak bakal bisa ngilang. Betul. Ada di telepon sana sini, wah kayak gitu, Bang. Apa yang didapat ketika ikut organisasi? Ya
bisa ngomong kayak gini bang. Oh betul. Nah, Kemampuan speaking. Di pondok nih bang, saya cerita di pondok saya berani ngomong bang. Oh. Karena ada muhadoro kan. Iya. Di pondok kan. Di pondok. Penampilan itu ya. Penampilan sakit saya bener-bener sakit. Nah, Modus ya. Pokoknya nggak pernah saya muhadoro mimpin ceramah. Jadi takut saya kan. Ya. Terus setelah semester 1 ditelepon orang kampung. Assalamualaikum man, besok jadwal aku ceramah. Nah, bingung lah. Iya. Nolak apa? Ada pesantren kan? Pesantren kan. Gua mikir, aku ikut organisasi, nggak berani ngomong sama orang, malu aku. Betul. Jadi kami menantang diri yang mirip langsung ngapal-ngapal. Tapi alhamdulillah lah bang, bisa. Wah, karena sudah dapat modal organisasi gitu itu ya. Organisasi gitu. Oke, selain dari komunikasi apa lagi yang didapatkan? Komunikasi yo kayak ilmu segala macam. Wawasan ya. Wawasan. Iya. Saya kuliah di hukum. Kan saya pengen ekonomi, karena nggak jadi kan. Iya. Setidaknya berkawan dengan ini dapat ilmu ekonomi gitu betul. bang. Jadi sharing lah bahasanya kayak gitu kan. Karena beda jurusan bisa jurusan ya. gitu. Siap. Apalagi nih selain dari wawasan, kemudian komunikasi, biasanya apalagi? Relasi lah bang. Wah ini penting. Kenal. Penting banget ya relasi ya. Kenapa? Kalau kita punya relasi banyak tuh apa sih untungan itu? Kalau menurut saya itu enak bang gitu nah. Kadang saya mikir, masuk kerja karena orang dalam. Sebenarnya bukan karena orang dalam, karena kita berproses memperkenalkan diri kita. Jadi orang kenal gitu nah. Nah, iya. Sehingga kita tidak perlu lagi nyari orang-orang yang bisa bantu kita. Karena kita udah banyak teman, gitu kan? Banyak teman gitu nah. Siap, jadi disitulah. Siapapun yang kita temuin kita kenalan gitu nah. Sama abang beda kenal gitu. Betul, jadi kenal betul. gitu. Setelah kan? adanya organisasi kan gitu. Betul. Oke, jadi gitu nih pentingnya kita terutama anak muda nih harus ikut organisasi ya, biar kita bisa nambah hal-hal yang lain yang ada di luar kelas ya kan. Kalau kita cuma di kelas baik udah berkembang gitu ya. Betul. Kalau menurut abang kayak mana nih bang tentang mahasiswa yang apatis gitu bang? Wah ini malah narasumber yang nanya apa ya? Ada apa? Kita sering gitu aja. Betul. Ya karena emang mindset itu kan, mindsetnya mungkin belum sampai ke sana, belum memikirkan bagaimana harus menambah soft skill. Karena emang fokusnya kan ke hard skill nih. Kuliah, datang ke kampus, belajar, kan fokus ke hard skill aja itu. Nah, kalau seandainya mungkin mereka suka baca, mereka ikut organisasi, maka terbuka ternyata kita tuh tidak hanya menguasai hard skill saja harusnya, tapi juga soft skill. Dan mereka itu mungkin dia bukannya tidak mau ya, belum tahu aja. Belum tahu gitu. Karena pemikiran orang ini, kuliah organisasi ini lambat sudah. Iya. Nah, tapi disitulah justrunya kita itu mau ngecek kemampuan kita mengendalikan diri itu bisa apa tidak. Betul bang. Ya kan kalau dia dikasih ini tidak bisa, cuman bisa sekok baik gawenya. Kalau organisasi kan mikir rapatnya, gitu. Mikir acaranya, gitu kan. Kalau dia bisa berarti dia sudah memiliki kemampuan manajemen diri yang bagus. Kadang saya mikir nih, aku ngejar cepat-cepat sudah, bukan berarti pengen lama tidak bang. Betul. Jadi nanti aku sudah apa yang aku bawa? Apa yang aku jual diri aku? Bukan jual diri bang, dari apa yang bisa aku kembangkan diri aku nih? Bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, itu kadang tidak terpikirkan. Mikir gitu nah. Habis lulus, terus mau ngapain lagi? Apa aku ini? Tahunian kita belajar dulu kan, misalnya kami pandai desain ya, entah lari ke politik kan bang? Iya betul. Nah nih kau pandai apa desain, coba buatkan pamflet abang dulu, abang yang DPR. Iya. Digunakan gitu kan bang? Itulah daripada kita cuma ilmu hukum. Iya. Tunggu orang masalah dulu. Masalah. Doa. Ya Allah semoga orang cepat cerai. Hukum warga bang. Iya. Tak baik pula doanya daripada dipanggil orang edit kan? Tidak ada daya jual gitu. Betul, berarti organisasi itu menambah nilai jual diri. Betul. Ya. Oke, baik. Ya, sip. Itu jadi dari sisi pengalaman dari organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke tema nih tentang perpolitikan anak muda. Kalau ditanya disebut politik, apa yang diingat sama Rahmat? Kalau politik, bang. Kalau saya dulu kotor menurut saya dulu, bang. Oh gitu. Iya. Karena menurut saya politik nih dia ibaratnya dia kasih apa yang masyarakat mau nih, dikasih enak, terus dirampas hak rakyat yang seharusnya digunakan untuk rakyat diambil pribadi bang, di kotor menurut saya. Jadi saya dulu kurang setuju dengan politik gitu. Tapi dengan beberapa waktu saya baru mendalami bahwa saya politik itu baik gitu. Apabila sekarang ini kita sudah berpolitik dari lahir, waktu pelatihan PKS muda dulu kan, tuh politik tuh ibarat itu mempengaruhi gitu. Nah, seperti anak kecil kan ingin nyusu. Nah, dia nangis dulu. Itu adalah sebagian politik gitu, bang. Iya, karena
berkaitan semua berkaitan, ya. Gitu, nah. Oke, jadi ada nggak sesuatu atau pemahaman yang membuat Rahmat mengatakan, oh ternyata politik itu tidak kotor. Betul. Apa titik awalnya? Nah, saya mikir gini, Bang. Seandainya kalau politik ini tidak kita gunakan dengan baik, maka akan kotor. Ya. Seandainya orang-orang baik yang memegang sistem, maka politik ini akan menjadi baik. Gitu. Oh, betul. Berarti bukan Gitu. politiknya Bukan yang politiknya, jelek, gitu kan? orangnya, Bang. Orangnya. Gitu. Nah. Tuh kadang orang nih, ya termasuk saya dulu kurang memahami tentang politik sehingga politik kotor gitu. Mungkin banyak kawan-kawan di rumah yang menonton nih Bang ya mikir, pola politik tuh. Iya. Jadi saya mikir kalau kita cuman jadi penikmat politik, ya kayak gini baik. Iya. Setidaknya kita jadi salah satu politik gitu Bang. Oke, berarti terlibat langsung ya? di politik. Daripada gitu. cuma penonton aja? Iya gitu. Oke. Dan memang anak muda sekarang memang nggak tahu ya, apakah emang anti politik atau gimana ya? Kalau menurut Rahmat? Kalau saya lihat Bang, saya nanya lah kawan-kawan saya di kampung, gimana pendapat kamu tentang politik? Tidak ada yang jelas kata dia. Langsung gitu ya? Karena saya nengok, setelah saya jelasin politik kayak gini, tidak paham juga Bang. Berarti saya nengok, kenapa anak muda nih mikir bahwasannya politik ini kurang diminatin kan Bang? Karena dia kurang paham konteks politik sesungguhnya. Oh, berarti kurang Ya, pemahaman. mungkin Abang bisa menjelaskan kawan-kawan di rumah biar dia paham, menyadarkan diri gitu. Iya. Gitu, bisa Bang jelasin dulu. Wah. Ya, jadi betul lah kata si Rahmat tadi, emang kalau politik itu dia bukan politiknya yang kotor, tapi kan orang-orangnya. Maka bagaimana caranya kita kalau kita tidak memperdulikan, justru disitulah tempat dimana orang-orang yang tadinya jahat menguasai. Karena mau tidak mau nih, Iya, suka Bang. tidak suka, politik bakal mempengaruhi kehidupan kita. Kita ngeluh BBM naik. Betul. Yang bisa ngomong-ngomong berkuat-kuat untuk nurunin ke BBM, emang siapa? Kita yang secara bukan orang politik, tidak bisa. Betul. Atau kita aktivis, organisasi, tidak bisa juga. Yang punya wewenang itu adalah partai politik. Nah, makanya kalau kita gabung di partai politik, maka nanti kita punya hak suara ibaratnya kan. Nah, nggak cuma hak bicara kan, kalau di rapat kan ada orang yang punya hak suara, ada orang yang punya hak bicara. Cuma bisa ngomong tapi tidak bisa memberikan suaranya. Nah, kalau kita justru tidak memanfaatkan hak suara kita, ya kita nanti akan diambil alih sama orang yang mungkin akan membuat politik itu jadi kotor. Nah, jadi emang kurang pemahaman ya. Betul Bang. Nah, dari sisi kurang pemahaman, sehingga bagaimana tugas kita yang anak muda berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka, mengedukasi dengan cara apapun itu kan. Betul. Oke. Terus ada lagi selain dari pemahaman ya, yang buat mereka itu jadi tidak suka dengan perpolitikan. Peruangan Bang. Keuangan. Karena dia mikir, misalnya nih dia nyalon tuh butuh duit nih kan, jadi kotor. Ya. Tidak ada lagi sejarahnya. Aku milih kau karena kau memang berkualitas, karena kau mampu untuk memimpin. Tapi tidak. Sekarang berapa duit kau? Aku siap milih kau. Nah, Dia mikir politik nih, yo duit tuh lah. Iya. Nah, Memang kira-kira memungkinkan nggak ya di era sekarang orangnya berkualitas itu bisa menjadi politisi? Masih memungkinkan nggak? kalau menurut saya sekarang nih masyarakat sudah mulai cerdas. Sudah mulai cerdas ya. Cerdas. Karena yo dulu kan kurang pemahaman. Jadi sehingga sekarang saya nengok duit diambil, kau bukan pilihan. Oh betul, iya itu sudah mulai tren sekarang ya. Mulai tren. Siap. Jadi menurut saya sudah mulai cerdas masyarakat Indonesia gitu. Khususnya lah pemuda Jambi sudah mulai cerdas gitu. Iya. Walaupun belum memahami sepenuhnya, setidaknya dia sudah memahami tentang politik gitu. Nah, walaupun politik uang gitu. Berarti sudah ada kemajuan ya. Apalagi kan karena memang media sosial sekarang ya, jadi lebih cepat nih informasinya. Kalau zaman dulu mungkin terbatas dari informasi cuma omongan ngomong aja orang kan, gitu. sehingga mereka tidak tahu apa-apa tuh. Ya betul. Oke, berarti sudah ada perubahan lah ya, mengarah ke insya Allah jadi lebih baik, sehingga nanti pemuda-pemuda itu bisa lebih paham tentang perpolitikan itu kan. Tapi emang Rahmat suka tak dengar orang dialog di TV tentang politik atau tentang orang membahas politik itu suka? Suka Bang. Itu kenapa suka? Padahal bukan jurusan politik. Betul Bang. Dulu saya anti politik yang saya ngomong. Oh iya tahu tadi ya, oke. Mikir karena yo kondisi daerah saya kan Bang, Ya. membuat saya pengen tahu tentang politik. Memang ada beberapa hal lah yang tidak bisa saya sebutkan lah. Betul. Kenapa saya pengen tahu tentang politik gitu Bang. Oh oke. Kalau yang tidak ada masalah atau ada
problem di kampung mungkin ya bodo amat. Sampai sekarang saya bodoh tentang politik ya gitu. Jadi nyoblos sudah balik. Nggak tahu perkembangan apa yang terjadi, ya bodo amat gitu. Betul, kan. Kalau dulu ya. Kalau dulu. Sekarang kan, sudah mulai memahami sedikit tentang politik gitu. Isu kebijakan politik yang pernah diamati ada nggak? Kalau isu atau RKUHP mungkin atau apa itu? Itulah kadang tuh yang saya tengok tuh PKS tuh Bang yang menolak tuh Bang. Oh iya betul, kan satu-satunya Bang ya. Tuh luar biasa PKS nih Bang. Karena ya enggak tahu lah, emang bahasanya adalah ingin memodernkan hukum yang dulunya udah dibawa sama Belanda kan. Betul Bang. Tapi emang itu bagus. Cuman ada muatan-muatan, ada isi-isi dari rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu yang tidak cocok gitu kan. Betul Bang. Yang diperdebatkan itu yang salah satunya untuk demo lah. Ya selaku saya aktivis kan memang juga merasa kurang gitu. Betul. Ada keganjalan gitu kan. Jadi sehingga memang ini untuk siapa? Betul. Gitu lah. Oh iya. Jadi emang itu untuk siapa? Bukan untuk rakyat gitu kan? Nah, mungkin saran saya Bang, PKS buat diskusi tentang RUKHP ini Bang. Ya. Jadi biar masyarakat dan pemuda-pemudi juga memahami tentang itu Bang. Oh iya betul. Jadi emang orang paham ternyata RUKHP ini ternyata membahayakan kita gitu kan. Dan memang suasana jadi beda nih. Kalau terasa di pasal itu kalau demo ya, kalau seandainya tidak diizinkan atau tidak kericuhan, maka itu jadi dipidanakan. Betul Bang. Kenapa tidak diperdatakan ya? Dipidanakan itu kan. Kita khawatirnya gini nih, mungkin si Rama demo. Ya ricuh nih. Iya. Pertanyaan siapa yang ngasih ricuh? Jangan-jangan bukan dari anggotanya Rama, bukan dari mahasiswa. Dari oknum-oknumnya. Oknum yang dibikin akhirnya ricuh dan kita ditangkap. Wah, ini yang bahaya. Maka itu sebenarnya yang ditakuti ya. Kalau dulu kan cuman pemberitahuan sudah. Kalau sekarang harus diizinkan. Kalau nggak diizinkan, gitu. Betul bahasa diganti ya. Bukan pemberitahuan sekarang ya. Nah, jadi paham juga ya berhubungan dengan kebijakan publik ya. Nah, yang kayak gini mungkin sedikit anak muda itu mau ke arah sana kan. Betul. Makanya perlu adanya edukasi-edukasi yang bisa kita bikin biar mereka mungkin paham ya. Benar. Oke. Nah, sekarang kalau apa namanya tuh? Seandainya si Rahmat diamanahkan menjadi politisi nih. Wah. Gitu Bang, saya mikir Bang. Wah. Terpikir nggak? Sudah nih Bang, sudah. Terpikir ya, oke. Ini terpikirnya mau jadi eksekutif atau legislatif nih terpikirnya? Sudah pantah nih Bang. Oh sudah pantah. Kalau dari sisi cara bicaranya sudah pantah, dari sisi retorikanya sudah pantah. Tinggal momentumnya lagi, ya kan? Itu. Kalau seandainya si Rahmat diamanahkan jadi politisi, eksekutif atau legislatif, apa nih idenya? Saya lebih pengen jadi ke DPR aja lah dulu Bang. DPR, oke. Legislatif kan. Kabupaten kota, provinsi atau RI? Kabupaten dulu. Oh, kabupaten dulu ya pertama. Karena sebelum kita memajukan kota orang, kota daerah sendiri dulu. Daerah dulu Bang. Oke, gitu. Siap. Ya, seandainya sudah jadi presiden ya seluruhnya. Itu otomatis kan. ya. Otomatis. Tapi kita belajar dari awal, apalagi kita masih muda ya. Betul. Oke, ini kira-kira apa idenya? Ya kalau ide saya ya mencerdaskan pemuda Bang. Oh, oke. Fokus ke pemuda ya. Pemuda dulu. Karena menurut saya Bang, kalau lah tua-tua ini bukan berarti dia sudah cuman tinggal hitung berapa tahun lagi Bang. Iya. Tapi ketika kita mencerdaskan pemuda, maka beberapa tahun ke depan, insya Allah akan cerdas pemudanya Bang. Berarti aset gitu ya. Aset gitu Bang. Kita kembangkan kualitas anak muda itu seperti apa. Ya kita misalnya anak muda nih suka Mobile Legend kan, kita fasilitas nih Bang. Iya. Jangan pandang sebelah mata lah anak-anak seperti itu kan. Karena menurut saya berprestasi mereka gitu. Dan kalangan tua mungkin menganggap e-sport adalah hal negatif. Apa main HP? Iya, main HP langsung aja ditembak seperti itu kan. Sementara kita yang anak muda paham itu bukan mudah gitu kan, pakai strategi gitu kan. Pakai otak ini kayak mana nih? Iya. Turret tinggal seko. Oke. Sip. Pertama dari sisi memberikan pemberdayaan pemuda ya. Terus apa lagi? Terus ya meningkatkan pedagang kecil lah Bang gitu. Karena ya pedagang kecil butuh kita perhatiin gitu Bang ya. Setidaknya membantu lah. Ya. Gitu. Bukan bisa bantu banyak, bukan bantu kartu pasar murah. Waduh. aman. Siap. Saya memang kita bantu nih Bang. Entah kita buat juga sama kayak anak muda nih. Iya.
dia jual ini kok nggak laku, berarti cara pemasarannya kurang. Butuh kita buat kayak pelatihan gitu bang. Gitu. Memang sekarang minim seperti itu. Minim bang. Oh, kalaupun ada dibayar, bayar. Dibayar. Oh, jadi memang butuh politisi yang paham itu. Paham itu bang. Karena emang banyak potongan kayaknya. Mungkin anggarannya ada nih, tapi dipotong-potong habis, ya kan? Iya bang. Nah, jadi memang butuh orang-orang yang memang mau memperhatikan itu. Iya. Dan memang kalau orientasi orang muda itu kan ya masih idealisnya mungkin masih lurus lah ya, insya Allah gitu kan. Kalau memang orang tua itu mungkin sudah mikirnya yang lain. Ke Priok kalah bang. Wah. siap. Memang kalau akhir-akhir ini ya, apalagi ini kan bentar lagi mau menjelang pemilu nih. Kalau kita lihat beberapa spanduk yang muncul di kota Jambi, iya itu, tapi mayoritasnya kalau Abang tengok itu anak muda sudah mulai muncul. Kayaknya udah mulai itu sudah membuktikan bahwasanya pemuda ini bukan menjadi objek lagi, tapi sudah menjadi subjek politik. Betul. Berarti sudah ada kemajuan ya. Betul. Nah tapi pemudanya biasanya kan mungkin abang juga mau nyalon nih. Ya insya Allah, kalau abang insya Allah di kota Jambi kan. Siap. Abang makanya suka diskusi seperti ini, pengen ternyata pemuda itu butuhnya seperti itu. Kalau seandainya kita sama kalangan tua udah masuk cerita. Betul bang, daripada cuman lempar kaos. Woi kan. Wah. Karena kita berdialog. Betul. Apa sih yang kami itu mau gitu, bukan apa yang abang mau. Betul gitu, lah ini. Betul bang. Dan era anak muda tuh enak itu era kolaborasi. Betul. Mereka tuh tidak jatuhin lawan politiknya, kolaborasi. Ya kadang beda organisasi di kampusnya mungkin kan itu mereka mau kolaborasi itu enaknya gitu kan. Kalau kalangan tua tuh mungkin sudah mikir mikir proyek mungkin jalan kan. Wah, aduh kena. Nah, oke, baik. 3, satu lagi. Tadi pendidikan deh kan. Yang kedua UMKM nih. Terus bidang apa lagi? Tentang apa lah bang, seperti jalan, infrastruktur, ya. Oke. Karena kayak mana ingin meningkatkan apa namanya itu bang, SDM, sedangkan jalan tidak sesuai gitu. Sarananya ini nak jual cabai ini ke Jambi, jalan buruk, busuk cabai rugi, macet pula. Aduh, karena debu batu bara pula. Iya. Oke, berarti 3 hal itu lah yang mungkin ya. Tapi emang banyak. Tapi emang setiap orang itu kan punya apa namanya spesifikasi tertentu ya. Apa yang mesti dinikahkan. Tapi emang yang terutama tadi fokus ke pemuda ya. Pemuda. Kenapa mesti pemuda yang digerakkan? Ya itu seperti yang saya bilang tadi ya. Ingin mencerdaskan itu aja bang. Biar dia paham gitu. Wawasannya politik gitu ya. Contoh sekarang di kota Jambi mulai anak-anak muda yang mulai memunculkan diri. Kalau dulu takut lah ada bang Masril. Ada apa dengan bang Masril? Gitu bang. Jadi anak muda ini agak minder dikit tentang politik. Jadi sekarang tidak. Abang mulai tua, aku memang muda, tapi kualitas kita bisa diadu bang. Betul. Nah gitu. Jadi emang kita harus berbanyak pemuda-pemuda yang mindsetnya mungkin sudah lebih maju, sehingga mungkin perubahan itu bisa terjadi gara-gara mereka. Karena emang banyak juga kalau nggak salah ya ceritanya nih. Di kantor DPR tuh banyak yang tidur katanya gitu kan? Mungkin bang positif ya gitu bang. Mungkin dia lagi memikirkan rakyat. Betul, memimpikan ya. Memimpikan rakyat. Rakyat aku ini mau diapa kan? Betul. Jadi harus banyak-banyak bermimpi sehingga bisa masuk ide-ide. Mau mimpi memikirkan rakyat terus mimpi 2 periode bang. Iya bang. Iya. Setelah 2024 nih kayak mana nih anggaran udah untuk nyalon lagi. Ya, udah mesti ke situ ya. Ke situ. Sudahlah, simpan dulu duitnya dulu. Oke, berarti emang bagusnya itu lebih ke dialog ya kan? Betul. Mencari mungkin anak muda itu dia tidak minta proyek lah ya. Betul bang. Ya dia cuman minta dia tuh dirangkul, didengar pendapatnya, kemudian difasilitasi mungkin apa yang bisa difasilitasi dikit atau berbanyak dia tetap senang kan? Senang dia bang. Iya. Oke, baik. Nah ini tentang pemuda dan politik ya dari versi Rahmat nih. Nah sekarang mungkin kita udah berapa lama nih kita ngomong nih, kayaknya udah lama ya. Nah closing statement lah. Jadi apa nih closingnya tentang pemuda dan politik, biar teman-teman yang nonton itu mereka mungkin akan jadi lebih paham dengan politik, mungkin mereka akan tertarik dengan politik, atau mungkin mereka tuh tidak akan menjadi orang yang golput gitu. Betul. Nah silakan apa? Jadi sebagai menutup kan bang. Iya. Kita harus
memahami lagi tentang politik. Saya memperjelaskan lagi bahwasanya politik ini tidak kotor, akan tetapi orang yang di dalam itu, yang oknum yang di dalam itu yang membuat kotor politik. Iya. Jadi ya harapan saya untuk kedepannya ya agar pemuda tidak lagi golput gitu bang. Biar gunakan hak suaranya, karena satu hak suara menentukan 5 tahun ke depan. Wah iya, kalau dibeli yo sudah udah punya hak lagi gitu bang. Iya, sayang ya. Sayang gitu. Siap. Jadi politik itu tidak kotor, yang membuat dia kotor adalah yang memegang politik. Sama kayak pisau lah ya. Iya. Pisau itu akan berbahaya kalau digunakan sama pencuri atau penjahat, tapi kalau dia orang baik ya mungkin Tomasa bisa bermanfaat bagi masyarakat yang banyak ya. Oke, terima kasih Rahmat yang sudah memberikan banyak sekali insight ya, banyak sekali pemikiran-pemikirannya tentang perpolitikan dan pemuda. Semoga nanti bisa menjadi inspirasi bagi anak muda lain dan mungkin akan tertarik juga dengan perpolitikan ya. Insya Allah nanti kita akan mengundang para pemuda lain di Kota Jambi biar kita dapat banyak insight, sehingga nanti kalau kita kumpulkan beberapa insight itu akan menjadi sebuah ide yang besar untuk pemuda Jambi gitu kan. Betul, Bang. Oke, baik, itu saja. Terima kasih Rahmat. Salam dulu. Makasih nih udah ngasih banyak ide ya. Boleh promosi Instagram? Oh boleh, silakan ya, follow Instagram Rahmat. Kawan silakan follow Instagram saya Rahmat Saputra 26. Wah, siap lakukan ya. Nanti kasih ide, kasih masukan, mana tahu nanti Rahmat diundang kembali sehingga dia bisa memberikan masukan kepada yang lainnya ketika nanti di podcast lainnya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.